demokrasi di Indonesia. Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Hampir semua negara di dunia meyakini demokrasi sebagai tolak ukur terbantah dari keabsahan politik. Pada saat ini, hampir semua negara mengaku bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. A. Esensi demokrasi. Yang pertama, ada pengertian etimologis demokrasi. Dari sudut bahasa etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-6 setelah Masehi. Demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah paham demokrasi yang mengikuti sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Sedangkan yang tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pengertian terminologi demokrasi. Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Selanjutnya, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi pada masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Akan tetapi, sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato dibedakan menjadi 5, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan mobokrasi. Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang baik. Sedangkan bentuk tirani, oligarki, dan mobokrasi adalah bentuk yang buruk dari suatu pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi sebagai sistem politik. Pada masa sekarang, demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas dan sekedar bentuk pemerintahan. Sistem politik dewasa dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi. Nah, apa sih sistem demokrasi? Sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasinya. Sedangkan yang non-demokrasi adalah sistem politik otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim suatu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Selanjutnya ada demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik. Akan tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintah atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi tersebut. Lanjut, yang
demokratisasi. Di samping kata demokrasi, dikenal juga istilah demokratisasi yang berarti penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi juga berarti proses penegakan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara. Selanjutnya, yang pertama ada nilai kultur demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu kebebasan, menghormati orang tua ataupun orang lain ataupun kelompok lain, lalu kesetaraan, adanya kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi yang menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu dimiliki setiap warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratisasi. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi. Lalu, demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada lembaga struktur demokrasi. Di samping adanya nilai-nilai demokrasi, untuk terwujudnya sistem politik demokrasi dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang menopang sistem politik tersebut. Adanya lembaga-lembaga demokrasi juga didasari oleh nilai demokrasi. Suatu negara yang telah memiliki lembaga-lembaga demokrasi tetapi masyarakatnya masih jauh dari sikap dan sifat demokratis, maka lembaga-lembaga itu tidak mampu berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, ada ciri-ciri demokratisasi. Yang pertama, berlangsung secara evolusioner. Yang kedua, proses perubahan secara persuasif bukan koersif. Yang ketiga, proses yang tidak pernah selesai. Selanjutnya C, demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi desa. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Menurut Muhammad Hatta dalam Padma Wahyono tahun 1990, desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembuk desa. Itulah yang disebut demokrasi asli. Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu yang pertama adanya rapat, yang kedua mufakat, yang ketiga gotong royong, yang keempat hak mengadakan protes bersama, dan yang terakhir hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dan nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, republik. Yang ketiga, negara berdasar atas hukum. Yang keempat, pemerintahan yang konstitusional. Yang kelima, sistem perwakilan. Yang keenam, prinsip musyawarah. Dan yang terakhir, prinsip ketuhanan. Selanjutnya, yang ketiga, perkembangan demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Pada masa reformasi ini, masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan bebas untuk melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat ini menjadi harapan banyak orang sehingga sering disebut euforia demokrasi.
Pada masa transisi dan reformasi ini juga banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antar bangsa sendiri. Antara tahun 1998 sampai tahun 1999 dianggap tahun yang penuh dengan gejolak dan kerusuhan. Selanjutnya, yang D, sistem politik demokrasi. Yang pertama, landasan sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi, dan Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya. Yang kedua, sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi Indonesia. Adanya sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ide kedaulatan rakyat. Yang kedua, negara berdasar atas hukum. Yang ketiga, bentuk republik. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem perwakilan. Dan yang ketujuh, sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di samping adanya pemerintahan pusat, terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun. Yang keempat, lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial. Selanjutnya yang keempat, masa depan demokrasi. Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsafan. Demikian ucapan Muhammad Hatta tahun 1966 atas keyakinannya bahwa demokrasi pasti akan hidup dan punya masa depan. Demokratisasi telah menjadi isu global berbarengan dengan isu hak asasi manusia dan persoalan lingkungan hidup. Sementara optimis dan berharap akan masa depan demokrasi. Namun demikian, masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan demokrasi itu sendiri. Masa depan demokrasi Indonesia telah mendapat pijakan kuat atas keberhasilan Orde Baru memajukan pendidikan dan kesehatan warga negara. Tingkat pendidikan yang tinggi dengan semakin banyaknya kelas menengah terdidik membawa harapan bagi demokrasi di Indonesia. Setidaknya memberi basis bagi berkembangnya tradisi dan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Selanjutnya, edukasi demokrasi. Berdasar pada uraian-uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi demokrasi dan perilaku demokrasi. Masyarakat demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup